Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh li shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah memberi kesempatan kepada kita bersama untuk melalui tahun 1442 Hijriah dan ulunyo ketanyokana tahun 1440 Hijriah. Kemudian salawat ma'assalam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para alim ulama, baik yang mendahului kita atau yang nasidun wadir di ada permukaan rumah Allah yang fananya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kiranya kita berada di tahun 1443 Hijriah. Yang jadi pertanyaan, pakan tahun Islam disebut dengan tahun Hijriah. Untuk penetapan masa tahun Hijriah debat panjang antara para sahabat. Ada sahabat yang menetapkan sebagai tahun Islam bulan Isra Mi'raj. Nah, yang menetapkan sebagai bulan Ramadan awal tahun, tapi akhirnya dipilih tahun Hijriah. Pakan tahun Hijriah karena berpedoman kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini, bulan Muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah menuju untuk hijrah ke Madinah. Dari kata-kata hijrahnya itu dah fahami bahawa penetapan satu tahun daripada tahun Islam gejoh tahun Hijriah menandakan berpindah dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik. Di mana Nabi dimusuhi di Mekah, Nabi ingin dibunuh di Mekah, Nabi ingin dihilangkan nyawanya di Mekah. Nabi tidak berhasil, tidak mampu mendakwahi orang Mekah karena orang Mekah cukup dahulu. Akhirnya Nabi berpindah ke Madinah, mendakwahi orang Madinah menjadi cikal bakal kekuatan Islam di dunia. Orangnya katanya tak sadari bahawa penetapan tahun baru Islam namanya Hijriah. Artinya berpindah. Berpindah apa? Dari sesuatu yang hanagat bahkan yang kau ikut, tak harapkan waktu 1440 Hijriah tanya semakin ger. Walau tak akui pak, tahun-tahun belakangannya cukup berat atas umat Islam khususnya, umumnya atas umat yang ada di dunia. Yang dilai-dilaikan katanya biasa haji bak bulan Muharram tapreh urang-urang wali haji, ataupun mantong tak perlu silaturahmi dengan urang-urang yang badwa di Mekah. Tapi dalam beberapa tahunnya, dengan pandemi Covid yang sangat luar biasa, terlepas daripada ada dan tiadanya dia, tapi yang jelas umat Islam mulai terkunci dalam masalah ibadah. Mengingat ayat urusilan yang dirahmati Allah, maka dari halnya
kiranya harapan kitanya baktun 1440 Hijriah ada jut bala-bala yang dipetron oleh Allah Subhanahu wa taala kiranya segera keangkat oleh Allah dari bumi Aceh, khususnya umumnya dari Nanggro kita bersama. Pu sebab Allah kejuk bala uji. Bahkan seolah-olah bala itu tiada henti-hentinya datang ke Aceh. Sudah menjadi langganan tetap di Aceh khususnya. Seolah-olah bala cukup cinta menenggro Aceh, cukup sayang ke Nanggro Aceh. Belum lepas berbagai masalah yang menimpa Aceh, mulai dari segi ekonomi yang kian merosot di Aceh. Tapi tiba-tiba datang lagi pandemi Covid yang sangat dahsyat dan luar biasa. Pakar, ada apa di balik itu? Jawabannya ada pak katanya masing-masing. Sejauhnya kehidupan katanya nak taat ke Tuhan. Apakah ini perintah Allah yang terlanggar? Atau justru katanya adalah orang-orang yang mendukung kemaksiatan? Kadang cik katanya hana tak ibadah, atau nak tak ibadah cuman taim ketika nak kemaksiatan. Atau lebih parah di tanya orang ibadah dan taim ketika kemaksiatan dan justru tak dukung kemaksiatan tersebut. Jina cina kalon dengan mata kepala yang terbuka, dengan ule-ule yang gelih royo. Nala kemaksiatan yang terjadi Nanggro Aceh? Jawabannya haik dah bila. Cukup je kemaksiatan yang terjadi di Aceh. Mulai dari orang yang tidak lagi peduli terhadap agamanya, hingga orang yang mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling deh orang mengabaikan perintah Qur'annya adalah mereka melakukan kemaksiatan terang-terangan tanpa rasa takut. Salah satu jihdoh dulu. Salah satu yang kajet ke darah daging bagi orang kita yo, dan membiarkan adalah proses judi menjudi. Tengok lon tuan, kalau tahun-tahun awal orang yang kena menjudi surah hidamong lambak pisang ini. Surah diminta jambu-jambu tuha ini. Payah hijab bak tempat-tempat yang tersembunyi mana yang menjudi. Tapi urangnya judi tersedia di berbagai macam tempat. Orang-orang warung hana dirasa menegah judi. Judi terjadi bak warung-warung drone yang mekat warung, tapi drone membiarkan judi tersebut. Nah, aparatur desa membiarkan judi sebuah tempat gaya sama dengan mendukung perjudian. Itu maksiat yang paling lahir orangnya. Man pada pegah judi jika katakan sama-sama orang. Pada pegah jenis judi. Yang pasti warung kopi, tempat posko, rumah-rumah manusia dijadikan sebagai tempat perjudian. Maka kehendak Allah dalam Al-Quran, walaqad dhara'na li jahannam, sehingga yang paling legit ke penghuni daripada neraka, minal jinni wal ins, mereka terdiri daripada manusia dan jin. Pagan lahum qulubun la yafqahun, kan Allah, mereka kami titipkan hati. Kamu jo ada bak urungan, tapi hati yang tidak pernah berfikir tentang kebaikan. Urangnya tanya hana ni peka, hati tanya kamu mulai mati. Hana ni rasa peduli sesama drod. Tinggal tentuan masa-masa kamu ubi zaman menyomantong SMP SD, ketika kamu meduk bahawa warung kopi musapat nurun tuha, walau nya nurun tuha kaum saudara akan gegun hanya beh kaya pesabi cipi dengan pingan. Hanya nyo ke tempat kata kedeh dia bet-bet dia memen ke dalam tamak. Nyo tempat urang raya untuk je kopi. Urangnya anak bet itu saja kutayo rasa prihatin dia hanale. Beberaya tu ikli sampai kutayo di game dan sebagainya, bak warung sapat ngun kutayo. Tidak ada rasa peduli, tak pegah bak anak betnya hanya nyokon tempat kata. Artinya hati kita tidak lagi peka dengan kebaikan. Oleh katanya hanali terarah pada kebaikan. Tak biarkan maksiat begitu saja. Tak biarkan generasi tenggelam dalam kesalahan. So salah katanya bersama. Yang kedua kan Allah, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kamu titipkan dua bola mata kepada mereka. Tapi dengan bola mata tersebut justru mereka tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada.
Majlis taklim rata-rata ilun hum hai ilun hukum daerah Kecamatan Merubo. Tapi presentase rata-rata Aceh Barat. Majlis taklim yang hadir tok aparatur desa, tok urung-urung yang kira-kira menyangkut dengan masjid, tok urung-urung yang kira-kira peduli ke agama. Nyan pun tidak 20% dari masyarakat kampung yang ikut majlis taklim. Orangnya dia agak-agak orang dah pelah pedang agama, hana jalan. Orangnya dia agak-agak orang dah pelah kamu pembela agama, majlis taklim handa hadiri. Baik dia pegah tanya pembela agama Allah. Baik dia pegah kamu pejuang agama Allah. Kalau tingkat majlis taklim, tengkuimu mengong-ong geong bak masjid. Berulang-ulang kali gepungan bak masjid. Tapi tanya handa dimjak untuk tak ramai. Sekedar ilmu fardu ain ada kita ini. Orang syaitan yang dirahmati Allah. Maka dengan mata yang bila Allah ada kita ini, mata yang lalai daripada kebaikan, mata yang hantim kalan kebaikan, itu mata jadi sebab Allah tengok geculok katanya dalam neraka. Jadi naumung dele. Naumung sang model hektok sapo lewat itu. Naumung yang katruk 60. Naumung yang ka-40 nah yang kalebih. Padimgo nata khatam Al-Quran. Padimgo nata baca Al-Quran dalam tiurati malam. Padimgo nata kalon ilmu-ilmu agama dalam tiurati malam. Padimgo kemaksiatan yang takalan dengan mata tapi hana terdengar. Maka orang syaitan yang dirahmati Allah, yang mengukur semuanya adalah diri kita bersama. Terakhir kan Allah, walahum adhannul la yasma'una biha. Kamu titipkan telinga kepada mereka, tapi telinga yang tidak mau mendengar kebaikan. Lagi-lagi bunuh adzan bak masjid, alhamdulillah perkotaan di Mongboh Watena. Beda mungkin dengan kampung-kampung. Tapi punya daerah Kecamatan Merubo ni pegah hana adzan di Monggo, kecuali daerah-daerah pucuk bacut. Namun kalau sepanjang jalannya yang tak kalon di Mongboh Wate ban di Mongboh Watena adzan bak masjid. Pertanyaan masyarakat hana dengar atau kibat? Atau mik kurang raya tu kadang? Atau katanya cik memang hantar dengar leh? Apakah salah bak mik hana raya tu? Atau salah tengku bila bak adzan hana raya tu? Atau salah gelinyung tanya yang hantar temle dengar panggilan Allah? Dia kembali bak ketanya apa? Punya kira-kira kan dia adzan yang mantap jet kufi petuluk jet kufi hana pelai atau mayang. Yang kira-kira tengah dia adzan yang tengah sibuk bekerja tetap bekerja hana pelai atau mayang. Padahal bukankah tanya tujuan hidup cuma taat ke Allah? Tujuan Allah ciptakan katanya untuk tak semayang ke Allah, untuk tak ibadah ke Allah. Bukankah Allah yang memberikan rezeki ke kita? Bukankah Allah yang memberikan kesempatan kepada kita? Bukankah Allah yang membuat peraturannya? Mamunya tingkat panggilan Allah ni kejut langgar. Kira-kira so manusia di dunia yang kejut langgar. Rasulullah yang dirahmati Allah. Maka cobalah tak pakai gelinyung tanya lebih peka kepada agama. Nah majlis taklim daya. Nah panggilan azan yang kira-kira hana tak sibuk yang han dipegot katanya batal saja. Nah mata yang disinggahkan oleh Allah ni baca Quran, ikuti majlis taklim. Dengan begitu akan selamat dunia dan akhirat. Ayat disambung oleh Allah, ulaika kal an'am. Mereka yang kami berikan mata tapi tidak bisa melihat kebaikan. Mereka yang kami berikan hati tapi tidak bisa menerima kebaikan. Mereka yang kami berikan telinga tapi tidak bisa mendengar kebaikan. Ulaika kal an'am. Allah mengatakan mereka itu bagaikan binatang ternak. Lagi binatang put kaki. Makanya beda kita dengan binatang put aki sifat tak kai. Binatang put aki dipuput hanai fikir. Kita nyon tak puput atau mikir. Binatang put aki hana kewajiban semayang pak. Ada kita nyon nak kewajiban semayang. Binatang put aki hana wajib yang menuntut agama pak. Ada kita nyon fardu ain menuntut agama. Maka manusia yang melalaikan dari tiga perkara kan Allah, mereka lebih buruk, balhum adal, mereka lebih sesat, lebih buruk daripada seekor binatang ternak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau keba Allah ya Allah di tahun 1443 Hijriahnya ada jid betul-betul kamu dapat berhijrah daripada sesuatu yang hanagot
kepada sesuatu yang lebih baik. Dari dilekon kamu pendosa ya Allah, lebih kesempatan bak tunyo kamu bertaubat. Kalau dilekon kamu lalai dengan sembahyang ya Allah, ada jitu mampu kamu lakukan salat di tahun 1443 Hijriah. Dan menancilam kepada anak-anak muda, karena katanya bang ada lum katanya generasi masa depan. Kalau drone mantong lalai dengan masalah duniawi dan tok dunia, hanya peduli ke agama, maka yakinlah agama ini akan hilang beberapa tahun lagi. Tapi kalau generasi muda peduli agama, generasi muda getem dukung agama, karena yang dilatih oleh agama adalah jiwa-jiwa muda yang peduli tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena